Penulis rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, semoga Allah merahmati beliau berdua, menjelaskan dari keyakinan yang disepakati atau yang beliau dapatkan dari para ulama di berbagai negeri. Kata beliau, al-imanu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Sungguhnya iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Iya. Ini ada 3 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang definisi iman. Ini penulis memberikan definisi tentang iman itu apa. Dia mulai dengan pembahasan keimanan. Sebab ini terkait dengan pembahasan keimanan menyangkut keberadaan seorang hamba dari sisi keimanan. Iya, dan apa yang dengannya keimanannya menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iman itu secara bahasa adalah bermakna al-iqrar. Bermakna al-iqrar. Bermakna penetapan. Ya, kalau dia tetapkan sesuatu, ya, dia benarkan sesuatu, maka itu disebut dia imani secara bahasa. Contoh penggunaan iman secara bahasa adalah kisah Nabi Yusuf bersama saudaranya. Ketika Nabi Yusuf sudah dilemparkan ke mana? Ke sumur oleh saudaranya, oleh saudara-saudaranya. Kemudian ditinggalkan. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf ini pulang ke rumah, mendatangi ayah mereka sambil menangis. Dengan tangisan apa? Palsu. Ya, tangis buaya kata orang. Dan mereka datang dalam keadaan menangis, berkata, ya abana inna dhahabana nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf sendirian di perbekalan kami. Ternyata dia dimakan oleh serigala. Ya. Dan di ayat juga disebutkan waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka juga datang dengan pakaian Nabi Yusuf apa? Berlumuran darah, tapi darah dusta ya. Nah, sisi pendalilan kita di pembahasan iman, saudara-saudara Nabi Yusuf ini untuk meyakinkan ayahnya, mereka berkata, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau ayah kami, kamu tidak beriman kepada kami walaupun kami benar. Maka iman di sini bermakna apa? Bermakna secara bahasa. Engkau ayah kami tidak membenarkan kami, tidak mempercayai kami. Ya. Walaupun kami ini apa? Kami ini benar. Jadi itulah iman secara bahasa. Al-iqrar. Adapun di dalam istilah, iman itu didefinisikan oleh para ulama di sini. Al-iman qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan apa? Ucapan dan amalan. Ya. Jadi mengharuskan kita untuk memperjelas cakupan dari definisi iman ini. Ini pembahasan yang kedua. Al-iman qaulun wa amal. Iman ucapan dan amalan. Ucapan itu ada 2 macam. Ada ucapan lisan dan ada ucapan apa? Ucapan hati. Ada ucapan lisan dan ada ucapan apa? Ucapan hati. Dan amalan
juga ada dua. Ya. Ada amalan hati dan ada amalan anggota badan, anggota tubuh. Baik. Jadi itulah cakupan dari keimanan. Ya. Cakupan dari keimanan ini sebenarnya kalau ini lebih dirinci lagi, itu sebenarnya 3 semuanya. Keyakinan, ucapan dan apa? Amalan. Karena itu sebagian ulama mendefinisikan iman al-i'tiqadu bil janan, al-qawlu bil lisan wal-i'tiqadu bil janan wal amalu bil arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan di anggota tubuh. Ya, dan ini tidak bertentangan ya dengan definisi di sini. Sebab ucapan terbagi 2 tadi. Ucapan lisan dan ucapan apa? Hati. Amalan terbagi berapa? 2. Amalan hati dengan amalan anggota badan. Kalau begitu, kalau dirinci, ada keyakinan, ada ucapan, dan ada apa? Amalan. Ya, itulah keimanan. Apa dalil bahwa iman mencakup 3 hal ini? Ya, ingat, kita semuanya dengan dalil. Ya, dalilnya banyak. Dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Dimulai dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Anfal, ya, di awal surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila diucapkan nama Allah, disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Apabila ayat-ayatnya dibacakan, maka mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabb mereka, mereka selalu bertawakal. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, dan terhadap rezeki yang mereka diberikan, mereka apa? Menginfakkannya. Kemudian Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ya. Jadi itu semua tadi disebut sebagai apa? Sebenar-benar apa? Keimanan. Tadi ada apa? Kalau dia dengar ayat, bergetar hatinya, amalan hati. Ya. Disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dibacakan padanya ayat Al-Quran, dia bertambah keimanan. Dia menegakkan sholat, dia bertawakal. Ini juga amalan hati. Menegakkan sholat. Amalan sholat terangkai dari 3. Ada amalan hatinya, amalan lisannya, ada amalan anggota badannya. Berinfak adalah dari amalan badan. Sementara di ayat semuanya disebutkan bahwa itu adalah keimanan. Sebutkan sebagai apa? Keimanan. Iya. Dan di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menelantarkan salat kalian. Ini terjemahannya ya. Padahal di ayatnya salat disebut dengan apa? Iman. Tidaklah Allah menelantarkan iman kalian. Jadi salat disebut dengan apa? Iman. Padahal salat terkait dengan 3 hal. Hati, lisan dengan apa? Anggota badan. Dan kebanyakan amalan salat terkait dengan badan. Tapi semuanya disebut iman. Dan di antara hadis adalah hadis Abdullah atau hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu adalah 73 cabang lebih. Ya. Kata beda itu angka 3 sampai 9 ya. Jadi 73 sampai 79 cabang.
Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari apa? Keimanan. Jadi subhanallah, iman itu memiliki banyak cabang. Karena itu siapa ingin menambah keimanan, cabang-cabang keimanan banyak. Iya. Ketika cabang keimanan banyak disebut oleh Nabi 3 contoh. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama. Ucapan apa? La ilaha illallah. Itulah kita katakan tadi bahwa iman adalah ucapan dengan apa? Lisan. Yang kedua adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini terkait dengan apa? Hah? Keyakinan atau amalan badan? Amalan badan. Ya. Dan yang ketiga, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu ini apa? Amalan apa? Ya, ini amalan hati. Rasa malu itu dalam hati tempatnya. Tampak pengaruhnya di tubuh. Kalau seorang malu kadang merah mukanya, kadang kelihatan dari gerak-geriknya. Tapi dia dasarnya dalam hati. Kalau tidak ada rasa malu di dalam hatinya, itu tidak memberi pengaruh kemana? Ke badannya. Jelas ya? Jadi rasa malu amalan hati. Jadi Nabi ketika menyebutkan keimanan, beliau beri 3 contoh dari ucapan, perbuatan dan apa? Dan keyakinan. 3 hal. Ya, itulah iman yang didefinisikan oleh para ulama. Baik. Jadi kalau berbicara tentang cakupan keimanan, ya, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Dan ucapan para ulama as-salaf dibangun di atas hal ini. Iya. Karena itu bagian ulama ada yang berkata tidak ada iman kecuali dengan ucapan, tidak ada ucapan kecuali dengan amalan, tidak ada amalan kecuali dengan niat, keyakinan. Dan tidak ada niat, tidak ada ucapan, amalan dan niat kecuali sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan apa? Sunnah. Iya. Itu datang dari ucapan Al-Humaydi, Imam Syafi'i dan selainnya dari para ulama Islam. Iya. Maka itulah cakupan keimanan. Ya, kalau kita mengenal bahwa pintu-pintu keimanan itu banyak. Ya. Amalan-amalan keimanan itu banyak. Dan keimanan ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan apa? Anggota tubuh. Maka ini akan memudahkan seorang hamba untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari seluruh makna keimanan ini, ya, yang paling penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan keyakinan dan amalan-amalan apa? Hati. Terdapat di dalamnya hal-hal yang apa? Menakjubkan. Ya, dan sebagaimana yang telah kita singgung tentang besar kecilnya pahala, itu terkait dengan apa? Terkait dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Iya. Maka kalau dia perhatikan dengan baik keyakinannya, amalan-amalan hatinya, amalan hati berupa rasa harapannya kepada Allah, rasa takutnya, tawakalnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kebergantungannya, ya, rasa cintanya, mahabbah. Ini semuanya bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Demikian pula ada amalan lisan, biar dia berzikir, membaca Al-Quran, bertutur kata yang baik, ya, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, kemudian mendamaikan antara manusia. Ini semuanya dari amalan-amalan apa? Amalan-amalan lisan. Ya, kemudian amalan anggota tubuh sangat banyak sekali dari amalan anggota tubuh. Baik. Jadi inilah cakupan dari apa? Keimanan. Kemudian poin yang ketiga, iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Iya. Apa dalilnya bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang? Dalilnya banyak ayat dalam Al-Quran.
Di antaranya tadi ayat saya bacakan ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Kalau ayat-ayat Allah dibaca mereka bertambah apa? Keimanan. Ayat yang lain liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki. Bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki. Iya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang telah mendapat petunjuk, Allah tambah lagi petunjuk untuk mereka. Iya. Mereka ditambah petunjuk. Nah, ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada sekitar 10 ayat yang menjelaskan bahwa iman bisa bertambah. Nah, jadi sederhana saja. Kalau iman sudah bisa bertambah, berarti iman bisa apa? Bisa berkurang. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Sa'id riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah keimanan. Ini perhatian kalimat selemah-lemah. Menunjukkan bahwa iman itu ada yang lemah, dan ada yang lebih lemah lagi. Ya, dan ini menunjukkan bahwa iman bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Dan di antara dalil juga adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Akan keluar nanti dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Ya, biji jelai, biji kecil ya, tapi ada lebih kecil dari jelai. Ya. Karena itu di kelanjutan hadis, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu burratin min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Gandum lebih kecil lagi dari jelai. Ternyata dia lebih kecil lagi keimanannya. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat darah dari kebaikan. Darah ini biji yang paling kecil dikenal di masa ini. Jelas ya? Terdapat di dalam hadis ini keutamaan orang yang bertauhid. Orang yang mengenal keimanan yang benar, akidah yang lurus. Kalau dia lurus akidahnya, walaupun dia disiksa di dalam neraka, itu disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Misalnya dia jatuh dalam banyak maksiat, maka kalau dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Selesai, dia dihisab dosanya, pasti dia dimasukkan ke mana? Ke surga, dikeluarkan dari neraka. Karena itu dia punya keimanan kecil sekecil darah pun itu memberikan manfaat baginya. Baik. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Dari keyakinan yang patut untuk diperhatikan. Ya sepintas lalu, ya sederhana ya. Iman itu ucapan dan amalan. Bertambah dan berkurang. Tapi kandungannya, konsekuensinya, ini sangat menguatkan seorang hamba di atas akidah yang benar. Sebab dia keliru dalam hal ini, ya, bisa jatuh di dalam banyak penyimpangan. Saya beri contoh-contoh penyimpangan orang-orang yang menyimpan dalam masalah iman. Supaya kita kenal. Tahu pentingnya mempelajari akidah. Ya. Pernah dengar ada orang yang mengatakan bahwa Fir'aun adalah mukmin sejati? Hah? Itu ada buku tersendiri ditulis oleh orang yang bernama Ibn Arabi.
Judul bukunya Iman Fir'aun, Keimanan Fir'aun. Ya. Itu judul mukmin sejati itu orang Indonesia yang bikin. Ya, pernah ada seminar dulu di tahun 90-an di salah satu universitas di Makassar sana. Judul seminarnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Nah, ini keliru dalam masalah iman. Kenapa dia yakini bahwa Fir'aun mukmin? Karena katanya Fir'aun itu sebelum ajalnya sampai, dia masih berkata, dan perkataannya ada di dalam Al-Quran. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Saya telah beriman kepada Allah yang Bani Israel beriman kepadanya. Dan saya termasuk orang yang masuk Islam. Nah, karena Fir'aun sudah mengucapkan, maka dia adalah mukmin. Jadi dia pandang bahwa iman itu ucapan dengan lisan saja. Padahal Fir'aun selama dia hidup, ya, dia tahu bahwa Allah yang mencipta, bukan tidak tahu Fir'aun. Ya, dia tahu Allah yang maha berkuasa. Dia tahu. Kemudian dalam Al-Quran Allah sebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menantang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, padahal diri mereka meyakini benarnya. Ya, kalau ada yang mengatakan Fir'aun tidak mengenal Allah, itu orang tidak tahu saja. Tentang apa? Kisah Fir'aun. Kayak mana sebenarnya? Dia ini orang yang bersombong. Ya, tapi dia kenal. Bersamaan dengan itu dia bukan muslim karena kekafirannya. Dan ketika dia berucap saya beriman, nyawa sudah di tenggorokan. Tidak diterima lagi keimanannya. Ya. Maka inilah yang mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa Fir'aun adalah mukmin. Kenapa? Sebab dia menyimpang di masalah iman. Iman dia anggap ucapan dengan lisan cukup. Ya. Padahal tadi kita sebutkan bahwa iman harus apa? 3 hal. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota badan. Ya, jelas ya? Kalau cukup dengan lisan, Fir'aun sudah mukmin. Ya. Dan sebagiannya lagi cukup dengan amalan. Ya. Dan ini juga keliru. Kalau cukup dengan amalan, kaum munafikin sudah apa? Sudah mukmin. Ya. Kaum munafikin yang memang pura-pura masih Islam, yang mengucapkan syahadat, bahkan ikut jihad bersama Nabi, tapi di dalam dada mereka kebencian terhadap Islam, kekafiran mereka pendam. Kaum munafikin yang seperti ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sebenarnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Ya. Baik. Jadi perhatikan ya dampak dari keyakinan dalam masalah iman. Iman bertambah dan berkurang. Kira ini jelas ya? Ya. Tapi kenapa kita lihat ada sebagian orang yang mengafirkan muslim yang lain? Ya, ini dahsyat ya di masa sekarang ini. Fitnah mengafirkan. Ya, sampai sebagian orang itu menghalalkan darah aparat pemerintahan. Ya, polisi-polisi halal darahnya boleh ditembak. Hah? Ini keyakinan. Tidak ada buku-buku mereka tersebar di dunia maya. Ya, dalam bahasa Arab, mulai di Indonesia kan. Hati-hati ya. Dasar penyimpangannya kalau mau diusut di masalah iman. Ya, mereka meyakini bahwa iman itu satu kesatuan, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kalau hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Ya, kalau seorang sudah jatuh di dalam dosa, itu hilang sebagian keimanannya. Kalau dia sudah hilang sebagian keimanannya, maka hilang seluruhnya, dia dianggap kafir, keluar dari agama. Nah, itu dasar apa? Dasar pemikiran mereka. Ya, di dalam masalah iman. Karena itu pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau begitu pemerintah kafir. Dia kafirkan dari presiden sampai tukang sapu di kecamatannya. Ya. Jelas ya? Aparat pemerintahan polisi, apalagi ini orang-orang yang membela hukum tagut, ini dikafirkan. Nah, ini dasar pemahaman keliru, menyimpang. Ya. Ada yang lebih daripada itu. Dia tidak ngaji di golongannya, tidak ikut mangkul bersamanya. Ini bukan golongan kita. Itu dianggap kafir,
Ya. Keluar dari Islam. Najis. Kalau disalami dicuci najis. Hadir di masjidnya dibersihkan. Jelas ya? Itu keyakinan mereka. Tapi sekarang pandai. Sebagian orang pandai berpolitik sekarang. Kalau kita datang ke masjidnya sholat, ya kadang sholat juga mereka. Ikut hadir sholat. Tapi begitu kita pulang, detail lagi tempat tidur kita. Ya. Nah, ini dasar-dasar keyakinan sebagian orang. Ini di masalah ini. Jelas ya? Jadi seorang yang mengetahui bahwa iman bertambah dan berkurang akan mudah memahami akidah yang benar. Jadi seorang mukmin tidak ada yang seperti malaikat. Tidak pernah kenal dosa. Namanya manusia, pasti ada kesalahan, ya kan? Jatuh di dalam dosa. Maka dia kalau jatuh di dalam dosa, dia dikatakan dia adalah seorang mukmin jatuh di dalam dosa. Atau seorang mukmin kurang apa? Kurang keimanannya. Jangan dikatakan dia mukmin, oh jatuh dalam dosa berarti dia kafir. Ini keliru. Inilah pemahaman yang apa? Yang menyimpang. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak dikafirkan. Kita beri contoh dari ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Saya tanya, perang ini berakibat apa? Pertumpahan darah. Membunuh seorang muslim hukumnya apa? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Bersamaan itu di dalam ayat dikatakan apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, masih disebut apa? Mukmin dua-duanya, padahal saling berperang. Ya. Menunjukkan bahwa dosa itu adalah hal yang jelek, punya pengaruh dosa. Ya, pada seorang hamba, tapi tidak mengeluarkan dia dari apa? Tidak mengeluarkan dari keimanan. Tidak mengeluarkan dari keimanan. Nah, ini orang yang berkeyakinan bahwa iman cuma satu bagian. Kalau hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Ini orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah namanya. Ada kelompok kedua, kebalikannya. Sama juga keyakinannya. Iman itu satu kesatuan. Kalau tetap sebagiannya, tetap semuanya. Ya, bagaimana itu? Nah, ini kelompok Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah itu tidak ada bedanya antara pezina, perampok, penjudi, ya, peminum khamar. Itu tidak ada bedanya dengan orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat. Kata mereka, kalau semuanya mukmin, dosa tidak mempengaruhi keimanan. Jelas ya? Jadi keimanan kalau hilang sebagiannya, kalau sebagiannya masih ada, maka dia dianggap sempurna oleh mereka. Nah, ini keliru dia di dalam pemahaman. Jadi akhirnya mereka gampangkan apa? Menggampangkan dosa. Karena dosa itu diancam. Dosa dengan berbagai jenisnya yang besar dan yang kecil, ada ancaman-ancamannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah secara umum, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian yang memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Kita diperintah menghindar dari apa? Dosa. Nah, inilah penyimpangan-penyimpangan yang muncul sebabnya karena apa? Sebabnya karena tidak memahami masalah akidah seputar iman ini. Maka ini akidah yang penting. Karena itu siapa yang meyakini ya, pembahasan iman seperti yang disebutkan oleh para ulama yang didukil oleh Abu Hatim Abu Zur'ah dari berbagai negeri ini, maka dia telah selamat dari apa? Penyimpangan orang-orang yang menyimpang di dalam masalah iman ini. Jadi global saja, iman, ucapan dan apa? Amalan. Ya, ucapan tadi mencakup apa? Ucapan lisan dan ucapan hati, amalan hati dan amalan anggota tubuh. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Wayangkus berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Iya. Itulah keimanan. Baik, tatkala kita mengetahui bahwa iman itu bertambah dan berkurang, maka di sini juga dari pembahasan penting untuk kita ketahui ada sebab-sebab pertambahan iman. Dan ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan iman itu apa? Melemah. Iya. Karena itu kalau orang tahu, seorang memahami
bahwa ada hal yang bisa menambah keimanannya, maka dia cari sebab yang menambah keimanan. Sebab yang menambah keimanan banyak ya. Antara sebab pokoknya adalah menuntut ilmu agama. Antara sebab pokok yang menambah apa? Menambah keimanan. Semakin dia baik dalam mempelajari agama, pasti akan semakin baik keimanannya. Ya, sebab ilmu agama itu adalah sumber keimanan. Karena itu banyak dari ayat-ayat Al-Quran, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang yang beriman. Itu ditafsirkan oleh para ulama, sungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Sebab keimanan tidak mungkin muncul kecuali dia dibangun di atas dasar apa? Dasar ilmu, dasar pengetahuan. Iya. Maka ini sebab yang paling pokok menambah keimanan. Dan sebab yang menambah keimanan adalah seorang itu banyak membaca Al-Quran Al-Karim, tadabbur terhadap kandungannya, mempelajari tafsirnya. Ini sebab yang indah sekali menambah keimanan. Dan dari sebab yang menambah keimanan adalah seorang banyak membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami kandungan-kandungannya. Dari sebab yang menambah keimanan adalah dia gemar melakukan amalan-amalan salih. Ya. Apa saja dari pintu amalan salih dia buka untuk dirinya, dia kerjakan. Ya. Nah, ini dari hal yang sangat menambah apa? Keimanan. Dari hal yang menambah keimanan adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang menambah keimanan adalah seorang duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Ya. Ya, sebab keberadaan seorang duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih itu memberikan pengaruh yang indah pada dirinya. Ya. Nabi memberikan perumpamaan yang sangat indah sekali. Dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisi salih wa jalisi su' kahamilil miski wa nafihul kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan peniup api. Teman duduk yang baik bagaikan apa? Orang yang bawa minyak wangi. Teman duduk yang jelek bagaikan orang yang apa? Meniup api, pandai besi. Perhatikan perbedaan antara keduanya. Adapun pembawa minyak wangi, orang yang bawa minyak wangi mungkin minyak wanginya dia jual pada kamu. Masya Allah. Dia dapat apa? Wangi-wangian bisa dia pakai kapan saja dia inginkan. Ya. Kalau tidak, namanya orang yang bawa minyak wangi, mungkin saja coba minyak wangi saya. Maka kita akhirnya apa? Menjadi harum juga karenanya. Kalau tidak, ya, dia tidak menjual, tidak juga menghadiahkan, paling tidak kita berada di sekitarnya sejuk. Yang kita cium bau apa? Bau wangi. Nah, ini teman duduk yang baik. Ya. Berada di sekitarnya, paling tidak kita lihat dia tidak bergibah, di waktu sholat dia berdiri sholat, ya, dia tidak melakukan hal yang diharamkan. Ya, ini memberi pengaruh yang baik, memberi pengaruh yang baik. Ya. Dan kalau dia sudah mengajak, nah ini artinya dia memberi apa? Memberi minyak wangi sudah, memberi minyak wangi. Adapun teman duduk yang jelek itu karena terhulcur kata Nabi, bagikan peniup api. Dia peniup api ya, pandai besi. Pandai besi, karena apinya ditiup ya, coba membakar. Ini pandai besi, kalau tiup sedikit, kita berada di sekitarnya, mungkin kita yang apa? Kita yang terbakar. Ya. Kalau tidak, paling minimalnya kita berada di sekitar orang yang pandai besi, kita akan merasakan apa? Suasana panas, bau yang tidak enak. Nah, itulah teman duduk yang apa? Teman duduk yang jelek. Iya. Maka dari hal yang menambah keimanan, dia pandai melihat teman duduknya agar supaya dia baik di dalam menjaga keimanan dia. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan, dia banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab namanya manusia penuh dengan dosa, kesalahan. Kemudian dari hal yang menambah keimanan, dia banyak mengingat
tentang kehidupan hari akhirat. Ya, sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridha atau tidak ridha, kehidupan akhirat itulah akhir dari perjalanan kita. Kita semua akan kembali ke sana. Itulah tempat apa? Tinggal kita. Dan di akhirat hanya ada dua. Surga atau apa? Surga atau neraka. Beruntung atau merugi. Iya. Baik. Jadi itu sebagian hal yang merupakan sebab-sebab bertambahnya keimanan. Dan sebaliknya, ada sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan. Kebalikan dari apa yang saya sebut, itu semuanya adalah hal yang apa? Mengurangi keimanan. Nah itu jauh dari ilmu agama. Ini perkara yang berbahaya ya. Ya, apalagi seorang punya kecenderungan untuk malas dalam hal tersebut, jiwa perlu dilatih. Ya. Nah jiwa ini kalau tidak dididik dengan pendidikan yang benar, dilatih dengan hal yang benar, dia akan berbuat sewenang-wenang. Dia harus diberikan porsinya masing-masing. Ya. Demikian pula adanya kesombongan, ya. Adanya penentangan. Ini dari sebab-sebab yang apa? Menurunkan keimanan. Itu seorang mukmin yang baik apabila dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, ucapannya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan apa? Kami taat. Tapi banyak orang kadang, apalagi di masalah-masalah akidah ya, terlalu banyak bertanya kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Akhirnya dia tidak banyak memetik apa? Kebaikan. Padahal kalau dia sekadar mengimani, meyakini sami'na wa ata'na, akan terbuka hal-hal yang baik. Ya. Dan apa yang dia tanyakan, kalau memang itu perkara yang ada penjelasannya dari agama, suatu saat dia akan dapatkan jawabannya. Karena itu bertahap. Ya, dan jiwa ini sekali lagi perlu dididik ya, agar supaya lurus jalannya di atas kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini pembahasan tentang tentang keimanan. Keyakinan yang kedua, pembahasan tentang Al-Quran. Iya. Kata penulis rahimahullah, wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Al-Quran adalah kalam Allah, bukanlah makhluk dari segala sisi. Ini keyakinan tentang Al-Quran. Di sini ada 3 pembahasan yang kita garis bawahi dari uraian akidah para ulama Islam. Yang pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Apa itu artinya kalam Allah? Kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah. Ya. Kata kalam itu adalah pembicaraan yang dipahami. Nutkun mufham atau nutkun mufhim. Pembicaraan yang bisa memberikan pemahaman. Ya. Itulah yang disebut dengan kalam. Dan kalam dari asal bahasa, secara bahasa Arab, itu dari kata kaf, lam, dan apa? Mim. 3 huruf ya. Dan 3 huruf ini biasanya dirangkai dalam perkara-perkara yang zahir, yang tampak. Misalnya dalam bahasa Arab, kalimah. Kalimah itu artinya terluka. Luka itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Lakama. Bahasa Arab lakama itu artinya meninju. Orang yang kena tinju kelihatan atau tidak? Kelihatan. Nah, demikian pula kalam. Kalam itu pembicaraan. Dia terdengar, terucap. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berkata bahwa kalam pembicaraan dalam jiwa itu tidak benar secara bahasa. Tidak benar secara apa? Secara bahasa. Baik. Kalam, jadi kalau dikatakan Al-Quran kalamullah, kalam Allah itu adalah sifat Allah. Dan sifat Allah dikatakan makhluk atau tidak? Bukan makhluk. Ya. Sebab Allah, nama-nama dan sifatnya, semuanya bukan makhluk. Kapan dikatakan makhluk? Ya, naudzubillah ya. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa Allah adalah apa? Makhluk. Kita adalah kekafiran yang tidak ada lagi kekafiran di belakangnya. Iya. Baik. Di sini ditegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah At-Taubah.
Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan, berikan jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Ini ayat terkait dengan hukum orang kafir yang ingin masuk ke negara Islam. Kalau ada orang kafir minta jaminan perlindungan masuk ke negeri Islam untuk mendengar Al-Quran, maka Allah perintah kepada Nabi-Nya, beri kepadanya jaminan. Jadi boleh kafir masuk ke negeri Islam untuk mendengar apa? Kalamullah. Jadi Al-Quran disebut apa? Kalamullah. Dimaklumi kalamullah ini didengar dari siapa? Dia masuk ke negeri Islam mendengar kalamullah, dari mana dia dengar? Dari Allah langsung? Tidak. Dari Jibril? Juga tidak. Dari Nabi Muhammad? Rasulullah sudah meninggal. Jelas ya? Berarti didengar dari orang yang membacakan kepadanya. Ya, karena itu kata para ulama, Al-Quran itu adalah kalamullah dari segala sisi. Iya. Itulah yang akan dibahas nanti ya. Jadi seorang membaca Al-Quran ditulis. Ya. Kertas yang menulisnya memang makhluk. Tinta itu makhluk. Tapi yang tertulis adalah apa? Kalamullah. Ya. Makhluk dia membaca Al-Quran. Perbuatan makhluk. Si makhluk sendiri dia adalah makhluk. Perbuatannya adalah makhluk. Tapi yang terucapkan dari dia adalah apa? Kalamullah. Ya. Seorang menghafal. Kegiatan dia menghafal, memahami itu makhluk. Tapi yang dia hafal adalah apa? Adalah kalamullah. Jelas ya? Sebab dalam ayat semuanya disebut kalamullah. Disebut kalam Allah. Iya. Baik. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Firman Allah. Dan firman Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Bukan makhluk. Karena itu ditegaskan di sini bukan makhluk, gairu makhluk. Ini pembahasan yang kedua. Al-Quran bukanlah apa? Bukanlah makhluk. Kenapa ada kalimat ini Al-Quran bukanlah makhluk? Nah, padahal semuanya sudah dimaklumi Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Nah, inilah muncul dari sebagian orang-orang yang menyimpan dari jalan yang lurus. Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Jadi kesesatan yang nyata. Iya. Menyelisihi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dari kelompok Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama. Iya. Yang mengafirkannya luar biasa banyaknya. Sampai Imam Al-Lalakai dalam buku yang Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dia sebutkan 500 ulama lebih yang mengafirkannya. Ya, dan itu 500 belum seberapa. Beliau sendiri sebut, ini saya kumpul 500 nama ini. Kalau saya cari lagi, saya akan dapatkan lebih daripada itu. Iya. Jelas ya? Maka kami yakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini keyakinan yang apa? Keyakinan yang batil. Ya. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Allah adalah apa? Allah adalah makhluk. Sebab Al-Quran dari kalam Allah. Sifat Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah. Kalau sifat Allah adalah makhluk, berarti Allah adalah apa? Makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, di dalam Al-Quran ada ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini nama-nama semua dikatakan apa? Makhluk. Ya, kalau dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari dirinya makhluk. Nah ini naudzubillah ya. Menyerupai orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, atau Allah punya anak. Apa bedanya? Ini sisi-sisi kekafiran. Kenapa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikafirkan? Ya, dan ini fitnah besar ya, keyakinan rusak. Ya, dan mulai sangat besar fitnah ini ketika di masa Imam Ahmad, Ahlul Bidah itu dapat kedudukan di sisi penguasa. Jadi begitu
Ahlul bidah ini yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk dapat kedudukan, ya pakai kedudukannya. Mendekati penguasa, akhirnya penguasa mengharuskan meyakini seperti itu. Ya, kemudian para ulama pun diuji, dicoba. Ada yang dipenjara, ada yang di apa? Bahkan ada yang dibunuh karena itu. Karena menolak bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Ya, di antara yang paling gigih menolak adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sampai beliau dipenjara di 3 generasi pemerintahan. Iya. Di penjara di 3 generasi pemerintahan untuk membela keyakinan bahwa Al-Quran adalah apa? Kalamullah, dan membantah ucapan Al-Quran adalah makhluk. Baik. Kemudian yang terakhir, Al-Quran adalah kalamullah pada segala sisi. Itu dari maknanya segala sisi ya. Di Al-Quran apa yang dibaca itu adalah Al-Quran. Yang dilafadzkan adalah Al-Quran. Yang terhafal adalah Al-Quran. Yang tertulis adalah Al-Quran. Ya. Jadi dibedakan antara perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk adalah apa? Adalah makhluk. Ya. Allah firman, Allahu khalaqakum wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dari amalan makhluk itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai makhluk. Iya. Tapi yang terbaca, yang terdengar, yang terhafal, ya, terucap, itu semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini secara global keyakinan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Ini keyakinan yang agung apabila berada di dalam hati seorang hamba akan tentram dia di dalam keimanan. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim, dia semakin membesarkan dan mengagungkan Al-Quran. Luar biasa. Yang dia baca ini adalah apa? Kalam Allah kepadanya. Anggap kita di kehidupan dunia ini ya. Kita dapat surat dari seorang raja, dari seorang presiden. Kira-kira suratnya dibagaimanakan? Ya, oh sangat dihargai. Dibaca baik-baik. Nah, mungkin dibaca berulang kali. Oh, mungkin dia banggakan. Ya. Ini subhanallah kita dapat Al-Quranul Karim. Ya. Yang tidak pernah habis lautan manfaatnya. Tapi, apa namanya? Banyak dari kita yang kurang memahami keagungannya. Ya, karena itu sekali lagi mempelajari akidah, ilmu akidah itu selalu menambah keimanan seorang. Ya, lebih mendekatkan dia kepada Allah dan lebih memperkenalkan kepada dia hakikat dari ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai ya waktu untuk sesi ini. Kita break dulu untuk istirahat. Dan insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.